Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, beribu-ribu kesempatan dalam mengikuti acara Bulan Muhajidin yang kita cintai. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini saya termasuk apa ya Pak Iman, ngebadalin ya, badal. Jadi mohon maaf, memang saya minggu depan seharusnya, tapi nggak apa-apa dipajukan. Ada yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak juga ibu-ibu. Dalam keseharian kita sering mendengar ada kata-kata istiqomah. Kalau saya tanya, apa yang dimaksud dengan istiqomah? Barangkali ada yang bisa jawab. Teguh pendirian. Apa? Teguh pendirian. Itu mungkin salah satu, betul juga. Tapi di samping itu juga banyak yang lainnya. Jadi kita sering mendengar kata-kata istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam masalah agama atau masalah ibadah. Misalnya seseorang naik pangkat, lalu kita mengucapkan semoga istiqomah di jabatan yang baru, atau pindah tempat, mutasi misalnya, kita juga selalu mengucapkan semoga istiqomah di tempat yang baru. Saya pikir kalau begitu berarti istiqomah sama dengan betah. Semoga betah di tempatnya. Jadi memang istiqomah kelihatannya bisa ditempatkan, ditaruh di mana aja sesuai maknanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada banyak sekali pengertian istiqomah yang dikemukakan oleh para ulama. Namun inti dari semua pendapat para ulama tersebut intinya sama, adalah menempuh jalan agama yang lurus atau benar, dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Jadi apa istilahnya, teguhlah, teguh pendirian. Karena itu kalau ibu dan bapak mendengar kata istiqomah, berarti mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah, lahir maupun batin, dan juga dapat meninggalkan semua bentuk larangannya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, pengertian lain dari istiqomah adalah continue atau rutin dan terus menerus. Jadi kalau kita beribadah, kita hendaknya terus menerus, jangan terpotong-potong. Itu namanya istiqomah. Tapi kalau kita balang bentong, yaitu tidak istiqomah. Seseorang yang beramal soleh hendaknya istiqomah dalam melaksanakannya. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah lebih menyukai ibadah yang terus menerus, tidak dilakukan hanya rutin, hanya sekali-kali. Oleh karena itu, meskipun dengan mengerahkan segala kemampuan, tapi kalau dilaksanakannya belang bentong itu namanya tidak istiqomah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabulillah mali ilallah ta'ala adramuha wa il qala wa kana aisyatu ida amilatil amala larima. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilaksanakan secara terus menerus, meskipun sedikit. Kalau kita beramal soleh banyak, sehari misalnya baca Quran sampai tamat, itu juga besoknya nggak baca Quran, percuma aja. Jadi mendingan sehari ya minimal 2 lembar atau 1 juz. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana agar istiqomah kita dapat bertahan? Memang tidak mudah untuk menjaga kelangsungan istiqomah sepanjang hidup ini. Banyak cobaan dan godaan. Di sini akan kami sampaikan beberapa tips agar kita bisa bertahan, mempertahankan keistiqomahan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama untuk menjaga keistiqomahan kita adalah pertama adanya keikhlasan atau ikhlas. Jiwa yang ikhlas akan lebih mudah untuk menjalankan segala sesuatu secara istiqomah. Karena Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan amalan sholihan wala yusrika bi ibadati rabbih ahada." Ini tujuannya atau artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan nanti di akhirat dengan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan dengan yang lainnya. Ini ada di surat Al-Kahfi ayat 110. Yang kedua, untuk mempertahankan keistiqomahan kita, yaitu kita usahakan untuk selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Ilmu sosiologi mengatakan manusia adalah termasuk anak lingkungan di mana ia hidup. Dengan berkumpul bersama orang-orang soleh, insya Allah kita akan terbawa soleh. Namun apabila kita bergaul atau dengan orang-orang yang bermaksiat, insya Allah kita juga akan terbawa. Untuk itu dianjurkan supaya kita usahakan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, untuk mempertahankan keistiqomahan kita adalah tidak berlebihan dalam beramal. Seperti yang saya ucapkan tadi, kenapa demikian? Supaya tidak membosankan. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan agar tidak terlalu berlebihan dalam beramal soleh, sehingga ia akan senantiasa istiqomah menjalankan suatu ibadah. Yang keempat, untuk mempertahankan keistiqomahan kita adalah berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk tetap istiqomah sampai akhir hayat nanti. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya
Ya Allah kami, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Ini riwayat Tirmidzi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah juga menjanjikan banyak keutamaan pada orang-orang yang mampu menjaga keistiqomahan. Di antaranya, kalau kita menjaga keistiqomahan, insya Allah manakala kita nanti datang ajal, malaikat akan menjemput kita, dan seraya malaikat itu berbondong-bondong menghampiri kita untuk menenangkan kita. Malaikat akan berkata, jangan takut, jangan bersedih, Anda sudah disiapkan tempat di surga. Amin ya rabbal alamin.